Jumpa lagi ya di program podcast Kisbai, yaitu Kiat Sehat Seputar Bayi, bersama Dr. Yasin SPOG ya. Masih semangat dok? Selalu semangat. Selalu semangat. Baik, untuk kesempatan kali ini kita juga akan kalau denger sih ya, untuk saat-saat penting ya ketika ibu tersebut hamil, ini harus bisa menjaga kehamilan tersebut serta bayinya. Ini adalah perilaku sehat saat ibu sedang hamil. Apa sebenarnya dok yang harus dilakukan oleh ibu hamil dan keluarga selama kehamilan tersebut? Jadi kalau hamil itu ya, Oke, yang perlu ditanamkan bahwa pertama hamil itu anugerah gitu ya. hamil itu anugerah. Hamil itu anugerah. Jadi setiap yang dikerjakan oleh ibu hamil itu insya Allah akan bernilai ibadah. Ibadah. Gitu ya. Oke. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah merawat kehamilannya. Gitu ya. Merawat kehamilan itu ya mulai dari berdoa dan sebagainya, kemudian dari segi kesehatan ya periksa, gitu ya. Nah ini yang masih banyak kita temukan di masyarakat atau beberapa tenaga kesehatan itu masih banyak salah kaprah gitu ya. Jadi kadang oh, ibu hamil, oh ya saya hamil, baru berapa bulan, ini baru bulan yang lalu head, bulan ini positif gitu ya. Nah itu masih banyak, oh nanti periksanya nanti aja, nunggu 1 bulan, 2 bulan lebih besar sehingga pemeriksaannya mungkin menurut mereka itu akan lebih mudah gitu ya. Padahal harusnya sebaliknya ya. Gimana? Harusnya di awal kehamilan itulah waktu yang sangat penting dan harus dikerjakan untuk mulai periksa. Gitu ya. Jadi yang tadinya pengetahuannya itu bahwa periksanya nanti saja setelah besar. Nah, itu salah, tidak tepat gitu ya. Justru di awal-awal kehamilan itu segeralah periksa. Kenapa? Ya karena pada 3 bulan pertama ya, disitulah pentingnya pertumbuhan janin. Semua janin mengalami organogenesis atau pembentukan semua organ-organ bayi itu terjadi ya di 3 bulan pertama itu. Sehingga 3 bulan pertama inilah masa yang sangat penting gitu ya. Segala sesuatu yang terjadi pada ibunya bisa berpengaruh kepada bayinya. Termasuk tadi ya, misalkan hamil, ibunya sakit di umur 3 bulan sama setelah 3 bulan, itu tentunya akan lebih aman ketika ibunya sakit setelah 3 bulan. Oh gitu. Ya, kenapa? Karena pembentukan organ-organ bayi itu sudah selesai. Gitu. Nah itu yang perlu lebih dijelaskan lagi ke masyarakat umum. Karena lebih banyak sebagian yang belum paham itu. Ya, jadi 3 bulan inilah bisa dikatakan masa emas untuk ANC, untuk kontrol gitu ya. Sekarang fasilitas dari pemerintah sudah banyak ya dan memberi kemudahan gitu, untuk periksa kehamilan itu. Minimal di puskesmas bisa gitu ya. USG di puskesmas sudah bisa dikerjakan. Gitu ya. Oke. Ya. Baik, jadi seperti itu ya istilahnya ya harus bisa menjaga dan untuk usia muda istilahnya 1 hingga 3 bulan itu justru saat-saat yang bagus sebenarnya ya. Iya, sangat Istilahnya untuk penting. melakukan pemeriksaan tersebut dok ya. Iya. Oke, tapi biasanya selama kehamilan itu 9 bulan kan ya hamil itu dok ya? Kurang lebih 9 Kurang lebih 9 bulan ya? Iya. Oke, baik selama 9 bulan itu biasanya ada berapa kali pemeriksaan dok idealnya? Ya, ini ya dia tentunya karena tadi ya kehamilan itulah masa pertumbuhan perkembangan janin. Sehingga di sini harus dipantau gitu ya. Seperti tadi 3 bulan pertama masa organogenesis itu penting. Itu juga untuk screening misalkan bayi saya sehat enggak, ada kelainan genetik misalkan. Itu hanya bisa diperiksa di 3 bulan pertama. 3 bulan pertama. Ya. Kemudian nanti di 3 bulan kedua atau trimester kedua kita mengevaluasi organ-organ bayinya. Ya, kenapa? Ya karena bayi walaupun dia masih di dalam kandungan itu organ-organnya sudah berfungsi semua, Mas. Oh, gitu. Termasuk misalkan saluran pencernaannya bagaimana? Bayi itu di dalam dia sudah menelan air ketuban.
Itu yang menandakan bahwa saluran pencernaannya berfungsi, gitu ya. Kemudian kita mengevaluasi organ saluran kencing misalkan. Itu bisa dideteksi juga. Oh ini kandung kencingnya sudah terisi, terutama melalui pemeriksaan USG ya. Ini menggambarkan fungsi saluran kencingnya normal. Nah itu informasi-informasi seperti itu akan kita dapatkan terutama di pemeriksaan trimester kedua. Kemudian nanti di bulan-bulan berikutnya kita harus memantau pertumbuhan bayinya sendiri, gitu ya. Bagaimana umur bayi dengan berat badan. Nah itu juga penting, harus sesuai. Oh bayi saya umur sekian, beratnya harus sekian. Nah semuanya itu juga terpengaruh oleh kesehatan ibunya tadi. Ya, selama ibunya makannya cukup, minum vitamin cukup, kenaikan berat badannya cukup, lah itu yang insya Allah akan menjamin pertumbuhan bayinya akan normal sesuai umur. Oke, baik. Ya. Kalau screening tadi sempat disampaikan di puskesmas bisa dok gitu ya? Iya. Oke, ada biayanya dok? Itu ada biaya. Ada biaya tapi insya Allah terjangkau. Insya Allah terjangkau gitu ya. Jadi jangan sampai wah gara-gara biaya nggak jadi screening gitu ya. Karena itu sangat penting kan. Sangat penting. Untuk kesehatan sang bayi dan juga ibunya gitu ya dok ya. Oke, baik. Dan mungkin dari perilaku saat ibu sedang hamil ya, yang tadi disampaikan gitu, kemudian juga pemeriksaan dan lain sebagainya. Mungkin ada hal lain lagi yang perlu dilakukan dok? Ya, dari pemeriksaan rutin tadi ya, pemeriksaan rutin yang nantinya kan akan tiba pada saat melahirkan, gitu ya. Itu mungkin masa waktu yang dinanti-nanti oleh pasangan ya. Kapan bayi saya akan lahir? Bayi saya mirip siapa nih? Gitu siapa nih? Nah, gitu. Tentunya yang jelas ya akan mirip bapak ibunya. Wah, mirip tetangga gitu kan. Wah, repot deh. Nah itu terutama ya seperti itu, laki atau perempuan gitu ya. Kalau saya lagi meriksa USG itu Mas Taufik ya, ibunya kan pasti spontan nanya, dokter laki-laki apa perempuan? Saya jelas laki-laki Bu. Punya jenggot. Iya. Iya, dokter. Ibunya kemudian, oh bukan dok, bayi saya. Oh ya oke. Lah itu tadi nanyanya kurang jelas. Gitu ya. Nah terus sampailah tadi masa menjelang melahirkan. Masa menjelang melahirkan. Itu ya juga harus dipersiapkan ya dari ibu hamil itu. Jadi selama menunggu melahirkan, itu kan ada batasan waktu dan berat badan bayi ya. Jadi misalkan, oh bayi saya umur, kita menghitungnya minggu biasanya ya. 36 minggu dari hasil pemeriksaan bayinya 2 kilo 7 on. Ya misalkan. Dengan berat badan seperti itu tentunya bayinya sudah sehat. Oh, itu berarti bisa dilihat ketika masih dalam kandungan untuk istilahnya berat badan itu tadi. Dari hasil pemeriksaan USG tadi ya, ANC tadi ya. Jadi dengan berat badan lebih dari 2,5 kilo, bayi itu sudah siap lahir. Dan dia kalau lahir insya Allah sehat. Tapi kalau dari segi umur misalkan ibunya akan mengatakan, oh ini masih umur 36 minggu. Perkiraan lahirnya masih 4 minggu lagi. Nah disinilah beberapa hal penting yang harus dipahami oleh si ibu dan pasangannya tadi. Ya, termasuk dia setiap hari harus memastikan kondisi bayinya sehat. Nah itu salah satu yang terpenting ya dia mengevaluasi dari gerakan bayinya tadi. Jangan sampai kondisi bayi mestinya sudah cukup dilahirkan tidak apa-apa, tapi ibunya pengetahuannya kurang gitu ya. Sehingga bayinya misalkan ada suatu sebab yang dia tidak tahu, kemudian mempengaruhi kesehatan bayi. Paling gampang itu yang sering terjadi, ibu itu akan mengatakan, kok bayi saya hari ini gerakannya berkurang. Nah, hal seperti itu sudah merupakan tanda yang harus ditindaklanjuti. Jangan sampai dibiarkan. Gitu ya. Beberapa kasus masih ada gitu ya. Jadi ibunya sebenarnya sudah merasakan sejak 2 hari yang lalu dok, bayi saya gerakannya kurang gitu. Nah sekarang Bu, sekarang enggak gerak. Nah itu kan suatu yang kurang tepat dalam mengambil keputusan. Harusnya begitu kemarin gerakannya kurang, harusnya ibu kontrol. Nah gitu. Itu yang harus
perlu disiapkan dan dipahami selama menunggu persalinan tadi. Persalinan itu tadi ya. Jadi berarti ada step-stepnya tersendiri gitu Iya. dok ya. Tapi mohon maaf dok, kalau bayi lahir prematur dok, itu karena apa biasanya? Ya, bayi lahir prematur. Ini kejadian yang tentunya ada sebabnya ya. Oke. Tidak terjadi secara tiba-tiba ya. Misalkan tiba-tiba kenceng-kenceng lahir, itu bisa dikatakan mustahil gitu Oke. ya. Pasti lahir prematur itu ada penyebabnya. Entah ibunya kecapean, kelelahan, yang akhirnya menyebabkan kontraksi ya. Oke. Kontraksi, kemudian timbul proses persalinan. Nah, dipahami oleh masyarakat itu Iya. kadang-kadang dia menyampaikan, dokter saya perutnya kenceng-kenceng. Padahal kenceng-kenceng itu maksudnya kontraksi tadi. Nah, kontraksi ini bisa saja terjadi dari beberapa hari sebelumnya. Itu bisa terjadi. Terus terjadinya kontraksi itu juga sama, pasti ada penyebabnya. Yang paling sering itu tadi bisa karena aktivitas ibunya berlebihan kecapean atau mungkin ibunya sakit. Ya, ibunya sakit ya mulai dari yang sederhana seperti tadi. Bisa panas, mungkin batuk pilek, terus mungkin yang tidak terlalu diperhatikan itu keputihan. Oh gitu. Ya, keputihan. Keputihan itu yang bisa menyebabkan persalinan prematur. Ya, dan kadang-kadang wanita itu ya gampang-gampang susah ya. Jadi kalau apalagi dokternya laki-laki gitu ya. Ibunya ditanya, ibu keputihan, itu untuk menjawab, ya itu kadang ada gengsinya gitu. Enggak dok. Di hadapan dokternya cowok, nah, itu kadang-kadang dia, ya kadang-kadang dok. Nah, tapi atau yang sering terucap itu, kemarin-kemarin keputihan tapi sekarang enggak gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang tentunya kita menyampaikan ya, kenapa ibunya tidak mau menjawab, mungkin kita lebih menjelaskan, oh ibu kalau keputihan itu salah satu resikonya bisa lahir prematur. Nah itu mungkin dengan seperti itu ibunya akhirnya terbuka. Dok ternyata gitu keputihan ya. Gitu ya. Dan akhirnya ya mau untuk diobati. Ya, gitu. Karena tahu kerugiannya. Oke, baik. Dan mungkin ada lagi dok yang ingin disampaikan untuk kesempatan kali ini sebelum kita akhiri di podcast Kisbay ini. Ya, kemudian yang paling penting lagi tadi pada saat persalinan ya. Pada saat persalinan tentunya kita harus di fasilitas kesehatan. Ya, di fasilitas kesehatan yang sudah ada di masyarakat ya, puskesmas itu tentunya ya. Kemudian kalau dengan kehamilan dengan disertai komplikasi atau penyakit yang lain, ya tentunya harus di rumah sakit. Gitu ya, misalkan ada riwayat operasi gitu ya, kemudian penyakit darah tinggi atau posisi bayi yang tidak normal, misalkan bayinya sungsang, kepalanya di atas, yaitu persalinannya harus ke rumah sakit. Gitu ya. Insya Allah kalau persalinan ya pertama tadi ya ANC dengan teratur, kemudian pertumbuhan bayinya normal, posisi bayinya normal, ya insya Allah semuanya itu menjamin proses persalinannya akan lancar. Ya. Oke, baik. Terima kasih dokter untuk kesempatan kali ini ya. Terima kasih Mas Taufik. Sudah ngobrol di program podcast Kisbay dari Dinas Kesehatan Kota Pekalongan ya. Yaitu Kisbay itu kiat sehat seputar bayi. Terima kasih sekali lagi Dr. Yasin SPOG ya. Terima kasih sama-sama. Iya, dan itu tadi ya untuk obrolan di kesempatan kali ini mengenai program podcast Kisbay ya, di program podcast Kisbay yaitu kiat sehat seputar bayi bersama Dr. Yasin SPOG di kesempatan kali ini. Dan terima kasih, jumpa lagi di podcast Kisbay berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.